Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Munwasi dari kelas Metode Riset dan Rancangan Percobaan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji lanjut dari perhitungan ANOVA rancangan acak kelompok. Di sini sudah diketahui data mengenai banyaknya jumlah daun sawi yang diberikan perlakuan berbagai pupuk organik, tepatnya pupuk kompos, di mana terdapat 4 perlakuan dengan 3 ulangan atau replikasi. Perlakuan pertama yaitu perlakuan kontrol, tidak diberikan pupuk. Perlakuan A dengan kompos dedaunan, perlakuan B dengan kompos kotoran sapi, dan perlakuan C dengan kompos kotoran ayam. Nah, di sini ada tabel data. Sebelah sini ini perlakuannya. Ada 4, kontrol A, B, C. Di sini replikasi atau ulangannya ada 3. Nah, di sini dihitung total dan rata-rata setiap perlakuan. Nah, untuk perlakuan kontrol, jadi untuk menghitung total tinggal dijumlahkan 8 tambah 7 tambah 8, hasilnya 23. 23 ini dibagi 3, jumlah 3 ulangan, jadi dihasilkan rata-ratanya 7,67. Begitupun dengan perlakuan lainnya, di sini sudah diketahui, sudah dihitung. Nah, di sini juga dihitung total setiap ulangan atau replikasi. Untuk ulangan pertama, jadi dijumlahkan 8 tambah 10 tambah 5 tambah 8, hasilnya 31. Begitupun dengan ulangan 2 dan ulangan 3 dijumlahkan. Di sini juga dijumlahkan untuk total setiap perlakuan. 23 tambah 35 tambah 19 tambah 28, hasilnya 105. Nah, ini juga di rata-rata dari total rata-rata perlakuan, hasilnya 8,75. Selanjutnya memasuki perhitungan ANOVA-nya. Yang pertama adalah faktor koreksi. Rumusnya sigma total pangkat 2 dibagi N. Jadi N ini R kali T. R-nya ini 3, replikasi ulangannya, T-nya perlakuannya 4. Nah, sigma totalnya kan ini 105, pangkat 2 dibagi 3 kali 14, hasilnya 12. Ketemu 918,75. JKT, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat masing-masing pengamatan dikurangi FK-nya. Jadi dari data ini dikuadratkan semua, dikurangin FK, hasilnya ini 60,25. Lalu jumlah kuadrat replikasi, rumusnya jumlah kuadrat total masing-masing ulangan dibagi jumlah perlakuan dikurangi FK. Jadi dari ini total setiap replikasi ini dikuadratkan, hasilnya 8. Lalu di sini jumlah kuadrat perlakuan, rumusnya jumlah kuadrat total masing-masing perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurangi FK. Ini dikuadratkan, hasilnya 47,58. Jumlah kuadrat galat, rumusnya JK total dikurangi JK ulangan atau replikasi dikurangi JK perlakuan. Hasilnya 4,67. Kemudian untuk perhitungan pada tabel ANOVA. Di sini sumber keragamannya ada replikasi, perlakuan, galat, sama total. Lalu untuk menghitung DB, ini sudah ada perhitungannya. DB replikasi R-1, R-nya 3, -1, hasilnya 2. DB perlakuan T-1,
T-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. DB galat R-1 dikali T-1 hasilnya 6. Totalnya 11. JK tadi sudah dihitung. Hasilnya segini, totalnya 60,25. Kuadrat tengah, rumusnya ini. Kuadrat tengah replikasi, JK replikasi dibagi DB replikasi, 8 bagi 2 hasilnya 4. Kuadrat tengah perlakuan, JK perlakuan dibagi DB perlakuan, hasilnya 15,86. Kuadrat tengah dari galat, rumusnya JK galat dibagi DB galat, hasilnya 0,78. F hitung rumusnya KT replikasi dibagi KT galat, hasilnya 5,13. F hitung perlakuan, KT perlakuan dibagi KT galat, hasilnya 20,33. Untuk F tabel 5% sama 1% ini dihitung menggunakan Excel. Rumusnya seperti ini. Diketahui hasilnya ini. Jadi kesimpulannya, F hitung replikasi itu kurang dari F tabel, jadi berbeda tidak nyata atau NS. F hitung perlakuan itu lebih besar dari F tabel, jadi berbeda sangat nyata. F hitung replikasi F tabel tolak H1 terima H0. F hitung perlakuan F tabel lebih besar dari F tabel, terima H1 tolak H0. Jadi ini kan berbeda sangat nyata. Untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda sangat nyata, dilakukan uji lanjut. Ini kan diketahui F hitungnya ini lebih kecil dari F tabel 5% sama 1%. F hitung perlakuan ini lebih besar dari F tabel 5% dan 1%. Jadi berbeda sangat nyata. Nah, ini uji lanjutnya menggunakan uji BNT. Yang pertama adalah menghitung BNT. Ini BNT 0,05. Ini T 0,05 dB galat dikali akar 2 KT galat dibagi replikasi. Nah, ini T 0,050 dB galatnya 6. Ini 2 kali KT galatnya 0,78 dibagi 3. Nah, untuk mengetahui ini itu dari titik persentase distribusi T. Tadi kan di sini 0,050 sama 6. Nih, di sini ambil yang 0,050 sama bagian 6. Nah, ini ditarik titik temunya di sini 2,44691 dibulatkan 2,45. Jadi di sini 2,45 dikali ini hasilnya akar 0,52, hasilnya 0,72. Jadi BNT-nya 1,764. Ini buat nanti untuk perhitungan di tabel BNT. Di sini diurutkan dari masing-masing perlakuan. Ini adalah nilai rata-rata. Jadi diurutkan dari terkecil sampai terbesar, begitupun di bagian ini. Nah, ini dihitung selisihnya 6,33, 6,3, selisihnya 0. Jadi karena 0 tarik garis, di sini dikasih notasi A. Lalu kontrol 7,67, ini selisihnya 1,34. Ini kan masih kurang, masih lebih kecil dari ini. Jadi ini kan masih di kolom pertama dan lebih kecil dari ini. Jadi tetap dikasih notasi yang sama dengan yang perlakuan B, yaitu notasinya A. Di sini sudah tidak ada selisih lagi, jadi dikasih garis. Lalu yang perlakuan C, ini selisihnya 3, ini kan lebih, jadi kasih bintang. Lalu hitung selisihnya yang sama dengan yang kontrol, ini selisihnya 1,66. Ini kan kurang dari ini, jadi dikasih notasi AB. Nah,
B ini diperoleh dari ini kan sampai 2 kolom ini dikasih notasi B. Nah, A nya sendiri itu dari kolom pertama, dan juga ini kan kurang dari ini. Nah, kalau kurang dari itu dinyatakan notasi A. Lalu yang perlakuan A ini selisihnya 5,34, ini kan lebih dari ini. Nah, yang selanjutnya juga selisihnya 4, ini lebih dari nilai BNT. Lalu yang ini juga selisihnya lebih dari nilai BNT. Dan ini tiga kolom dikasih notasi C karena ketiganya ini lebih dari nilai BNT. Kalau yang AB tadi kan 2 kolom, tapi ini kolom keduanya kurang dari ini, jadi dikasih notasi A dan B, AB. Nah, untuk uji BNT sendiri itu dilihat dari notasi yang berbeda atau tidak sama. Jadi di sini kan A, ini A sama, di sini juga ada A, berarti ini perlakuan B, kontrol, dan C ini sama. Yang paling berbeda nih perlakuan A dengan notasi C. Jadi dalam uji BNT berarti yang notasinya berbeda itu yang memberikan hasil atau pengaruh yang berbeda dengan perlakuan lainnya. Jadi perlakuan A yang memberikan pengaruh dan hasil yang berbeda sangat nyata dibanding perlakuan lainnya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.